Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Hari ini pertemuan kita yang ke-6 ya, pertemuan yang ke-6. Berarti masih pertemuan ke-7, kemudian kita mid semester. Sesudah itu kemudian masuk materi tentang kewarganegaraan ya. Jadi kan mata kuliahnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKN. Kemudian karena sudah menjelang mid semester, saya ingin mengingatkan tentang konsep sapu bersih yang pernah saya bilang itu ya. Jadi nasihat saya adalah Anda punya konsep sapu bersih. Artinya jangan ada satu mata kuliah pun yang diabaikan, karena kalau mata kuliah itu diabaikan, itu akan jadi beban IPK Anda. Kan Anda punya indeks prestasi kumulatif itu kan gabungan dari semua mata kuliah. Misalnya Anda punya target 3 ya. Setiap mata kuliah targetnya 3, tapi kemudian ada satu mata kuliah yang Anda abaikan, kita sebut mata kuliah X misalnya begitu, kemudian dia hanya dapat 2 misalnya begitu, 2 kan lulus. Tetapi kemudian ketika dijadikan indeks prestasi kumulatif kan dari nilainya jadi di bawah 3. Maka kemudian itu yang harus diwaspadai, karena pengalaman beberapa senior Anda, dia menyesal di semester 2, karena ketika semester 1 tidak sapu bersih, padahal semester 1 itu kan mata kuliahnya masih relatif lebih ringan dibanding semester 2. Semester 2 nanti sudah sangat teknis, mata kuliahnya sudah sangat relatif lebih berat daripada di semester 1 ya. Jadi itu nasihat saya, sapu bersih. Kemudian yang berikut, seperti yang selalu kita sampaikan, bahwa kita ingin suasana kuliah itu menyenangkan. Menyenangkan itu artinya kita bisa diskusi, Anda boleh berpendapat, dan tentu dengan mekanisme yang kita bangun ya. Mekanismenya adalah kalau Anda ingin punya pendapat, raise hand, angkat tangan, kemudian saat beri kesempatan bicara, silakan bicara. Sehingga kemudian suasana jadi tertib, seperti yang saya posting di WA Group itu ya, saya ingin seperti suasana di Harvard begitu. Jadi boleh jadi fasilitas kita tidak sehebat Harvard, tetapi kan semangatnya boleh ya. Semangat Anda boleh sama dengan semangat teman-teman yang di Harvard, yang di Cambridge. Semangat untuk diskusinya, meskipun fasilitasnya tidak sehebat mereka. Nah, nasihat berikutnya adalah jangan pernah meremehkan semangat, karena semangat itu penting untuk modal kita berkegiatan. Kalau Anda perhatikan sejarah, nah kita sedang bicara Pancasila. Kalau Anda perhatikan sejarah, kenapa kemudian di perang 10 November 1945 kita bisa menewaskan 2 jenderal Inggris, itu kan karena semangat. Jadi pada peristiwa 10 November tahun 1945, pasukan Indonesia itu berhasil menewaskan 2 jenderal Inggris. Padahal Inggris itu dikenal sebagai pasukan yang hebat di Perang Dunia Kedua. Maka kemudian ketika berita itu dilansir di Eropa, Inggris kemudian dikritik habis-habisan. Bagaimana mungkin pasukan sehebat Inggris bisa kehilangan 2 jenderal di Surabaya hanya oleh pasukan yang dianggap belum terorganisir baik. Yang menewaskan 2 jenderal Inggris itu bukan tentara kita yang hebat itu, tapi laskar. Laskar itu rakyat yang dipersenjatai. Jadi rakyat dipersenjatai, kemudian mereka bergerak, datang dari berbagai pelosok, dari berbagai pesantren, kemudian berperang di Surabaya, tewas 2 jenderal Inggris. Dan itu bagi Inggris sangat memalukan. Karena apa? Karena semangat. Anda dengar pidatonya Bung Tomo kan semangat. Jadi menangnya karena semangat. Lihat lagi perang Vietnam. Bagaimana Amerika Serikat kalah oleh Vietnam Utara? Karena semangat. Kalau soal senjata Amerika hebat ya. Kalau soal adegan-adegan di film Rambo mereka hebat. Tapi kan kenyataannya mereka kalah. Tahun 1975 Saigon jatuh ke tangan komunis. Berarti kan kalah perang Amerika Serikat. Lihat lagi Taliban. Perang Afghanistan itu tahun 2001. Berakhir 2021. Kenapa berakhir? Karena tentara Amerika Serikat terpaksa menandatangani perjanjian rahasia dengan Taliban, karena Taliban bilang kami tidak akan menghentikan pertempuran sebelum Amerika Serikat angkat kaki dari Afghanistan. Maka kemudian Amerika Serikat tanda tangan, angkat kaki dari Afghanistan, perangnya selesai, dimenangkan oleh Taliban. 20 tahun. Dan keunggulan mereka kan begitu, keunggulan Taliban, keunggulan Vietnam, siap berperang dalam jangka waktu lama. Kelemahan Amerika Serikat tidak siap
berperang dalam waktu lama karena kan negaranya enak, makmur, sejahtera. Yang lain pesta pora di Amerika Serikat, kenapa kemudian anak-anak mudanya harus berperang di Vietnam? Yang lain pesta pora di Amerika Serikat, kenapa kemudian anak-anak mudanya dikirim ke Afghanistan? Itu yang membuat mereka tidak siap perang. Kalahnya di mana? Semangat. Jadi semangat itu bisa membantu orang memenangkan pertempuran, bisa membantu kita memperbaiki kehidupan kita lewat semangat gitu ya. Jadi mari kita laksanakan perkuliahan kita dengan penuh semangat, termasuk mata kuliah yang lain ya, bukan cuma Pancasila, pengukuran pemetaan kadastral dan lain-lain ya. Jadi supaya kemudian minimal saya punya target mahasiswa saya IPK-nya 3, karena kalau IPK Anda 3 Anda aman ya. Untuk menjadi PNS IPK-nya harus 2,5. Kalau Anda 3 kan sudah bagus, artinya kalau ada pilihan tentu dipilih yang IPK-nya 3. Untuk lulus dari STPN IPK-nya cukup 2. IPK 2 itu sudah lulus dari STPN. Tapi untuk jadi PNS IPK-nya harus 2,5. Jadi kan percuma kalau Anda lulus tapi nggak punya kesempatan mengadu keahlian dengan teman-teman bersaing berkompetisi untuk jadi PNS. Bagi yang ingin jadi PNS. Untuk buka perusahaan juga begitu. Kalau nanti ada KJSKB, kantor jasa surveyor kadastral berlisensi, itu mereka akan minta IPK-nya 3. Jadi minimal 3. Jadi 3 itu sudah semacam persyaratan umum. Memang tidak diumumkan tapi biasanya begitu ya. Berdasarkan pengalaman saya. Oke, sekarang kita ini yang paling Anda tidak sukai ditaruh di atas ya. Sekarang kita balik ya. Kita letakkan di balik, kemudian kita panggil yang paling bawah ya. Oh iya, sukarela. Boleh, silakan. Oke, applause buat beliau. Yang mana Mbak ini? Yang mana? Luar biasa. Jadi semangat ya, jadi karena bagi saya itu penting dan jangan lupa saya alumni jadi saya tahu bagaimana lika-likunya jadi orang BPN ya. Jadi modalnya semangat. Dan ketika saya tamat dari STPN, saya akan ditugaskan di Bandung. Itu di sana ketemu senior-senior dari berbagai perguruan tinggi. Biasa kan digojlok ya, kalau anak baru kan digojlok. Suruh ngerjakan ini, oh bisa, ngerjakan ini bisa, ngerjakan. Begitu mereka sudah lihat saya bisa semua kan mereka bilang, oh kalau gitu kamu bisa gitu ya. Dan lama-lama kemudian saya diminta nangani proyek. Saya nangani proyek selama 3 tahun dan tiap tahun dapat penghargaan. Kemudian dia bilang, oh kalau gitu Pak Aris cocok jadi dosen. Terus kemudian saya dipindah ke STPN ya. Jadi itu dinamika kehidupan di lapangan. Oke, sekarang Mbak siapa? Hari ini kita tampilkan sebagai penyaji pertama Mbak Kaila ya. Namanya Kaila ya. Mbak Kaila ya. Silakan Mbak Kaila presentasi. Kita akan mulai dari slide yang keberapa, sebutkan slide-nya, kemudian kita diskusikan. Mohon perhatian ya. Jadi judul PowerPoint hari ini adalah Pendidikan Pancasila, Dasar Negara dan Teori tentang Negara. Pertama, tentang pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar atau pedoman. Slide keberapa dulu Mbak? Kita konfirmasi slide. Itu lihat gadgetnya dulu. di slide kedua. Oke, silakan lihat slide kedua. Slide kedua itu sesudah judul ya, yang ada teks warna kuning di atasnya berdasarkan pembukaan. Sudah? Oke. Apa yang mau kita diskusikan di slide kedua, Mbak? Di sini menjelaskan tentang Pancasila merupakan dasar negara atau pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga disusun berdasarkan dari sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia dan diperkaya oleh pemikiran tokoh-tokoh dunia tentang negara modern. Kemudian pada slide yang ketiga. Jangan, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu slide demi satu slide. Satu slide dulu. Dari slide nomor 2 ini apa yang mau kita bahas? Nanti baru kita pindah ke slide berikutnya ya. Pada slide 2 ini, Pancasila layak menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena ia dirumuskan dari sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia dan diperkaya oleh pemikiran tokoh-tokoh dunia tentang negara. Nah, terus yang mau kita diskusikan apa?
Artinya Pancasila ini disusun dari pengalaman serta filsafat para tokoh-tokoh dunia tentang negara dan akhirnya dibentuk menjadi suatu dasar negara. Oke, kalau gitu sekarang jelaskan kepada kita semua apa buktinya? Apa buktinya bahwa Pancasila disusun berdasarkan sendi-sendi kehidupan bangsa? Apa buktinya bahwa Pancasila disusun dengan memperhatikan pandangan para tokoh dunia? Silakan, Mbak. Nanti kalau ujian gitu ya. Kalau ujian saya sampaikan sebuah teks, kemudian apa buktinya? Menurut saya yang menjadi bukti adalah isi dari Pancasila tersebut. Ya, coba buktikan bahwa Pancasila disusun dari sendi-sendi kehidupan bangsa. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita hidup harus memiliki pedoman atau meyakini suatu Kita atau bangsa Indonesia. Sekarang kita sedang bicara tentang sendi-sendi kehidupan bangsa ya. Berarti yang dijadikan alat bukti bukan kehidupan kita, tapi kehidupan bangsa. Kita sebagai masyarakatnya, sebagai warga negaranya harus memiliki suatu keyakinan. Bentar, perhatikan kalimatnya. Buktikan bahwa Pancasila disusun berdasarkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Kalau pertanyaannya seperti itu atau permintaannya seperti itu, maka jangan gunakan kata kita di dalam pernyataan Anda. Kalau Anda menggunakan kata kita berarti kan itu Anda. Orang bisa bilang itu kan Anda bukan bangsa Indonesia. Meskipun Anda bagian dari bangsa Indonesia, tapi kan Anda hanya satu dari sekian juta orang. Maka gunakan konsep berbangsa. Jadi Anda butuhkan bangsa Indonesia begini bla bla bla, bangsa Indonesia begini begitu. Jangan gunakan kata kita ya. Ya. Dengan bangsa yang Ya, buktikan bahwa Pancasila disusun dari sendi-sendi kehidupan bangsa. Maka tunjukkan bangsa Indonesia punya kehidupan A, B, C, D begitu. Jangan gunakan kata kita harus ini, kita harus itu kan kita. Ya, gitu. Oke, silakan. Artinya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang memiliki persatuan juga. Kita urut dari sila pertama dulu. Apakah betul bangsa Indonesia? Betul. Siapa yang bilang betul? Saya. Kamu keluar. Saya mau menjelaskan itu. Kan saya bilang apa? Raise hand baru bicara. Ya. Kalau kamu belum raise hand dan sudah ngomong itu bukan nggak tertib. Ya. Raise hand dulu, angkat tangan, baru kemudian silahkan bicara, baru bicara. Ya. Tertib itu begitu. Kalau begitu namanya nyeletuk. Bukan diskusi, ya. Itu bukan interupsi itu raise hand. Ya. Kalau kamu mau begitu silakan keluar. Oke, kita lanjutkan. Kita sedang bicara tentang pembuktian bahwa dasar negara kita disusun berdasarkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Satu. Yang kedua, kita juga akan berusaha membuktikan bahwa dasar negara kita disusun berdasarkan pemikiran para tokoh dunia. Tadi beliau narasumber mengatakan ketika akan memberikan argumentasi menggunakan kata kita. Kita begini, kita begitu, kita harus religius. Nah, kemudian saya kritik, jangan gunakan kata kita karena kita sedang bicara bangsa, maka gunakan kata bangsa. Jadi narasumber dan kita semua harus bicara tentang bangsa Indonesia religius dengan bukti A, B, C. Bangsa Indonesia punya konsep humanis dengan bukti dan seterusnya begitu. Jadi bangsa Indonesia yang dikedepankan dalam argumentasinya itu bangsa Indonesia, bukan kita, bukan orang per orang. Oke, silakan Mbak Kaila. Berdasarkan Pancasila, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius dengan bukti memiliki keyakinan, setiap warga negaranya memiliki keyakinan yang akhirnya nanti akan membantu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apa buktinya bahwa masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu berkeyakinan? Apa buktinya? Kan Anda bilang bangsa Indonesia berkeyakinan, apa buktinya? Maksud Anda kan religius ya. Terus apa buktinya kalau religius? Ya, raise hand, silakan. Ya, silakan. Berdiri ya. Apa buktinya kalau bangsa Indonesia itu, kita ambil sila pertama dulu ya, religius misalnya. Sebelumnya izin hormat diri saya Fadil Nurifai.
saya akan menambahkan apa yang telah Mbak Kaila jelaskan mengenai sila Pancasila sila pertama dengan bukti bahwa bangsa Indonesia itu mengimplementasikan sila pertama itu. Pertama, bangsa Indonesia telah bangsa Indonesia telah sepakat bahwa bangsa Indonesia menganut ketuhanan yang Maha Esa dibuktikan dengan ada 6 agama yang telah disepakati bersama. Lalu dulu waktu sidang PPKI pertama, waktu Pak Soekarno dan Pak Suparno dan kawan-kawan merumuskan Pancasila, sila pertama sebelumnya dengan syariat-syariat Islam akhirnya diubah oleh. Bentar, yang menyatakan bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam siapa? Siapa yang menyatakan bahwa sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya? Siapa yang mengatakan itu? Yang menyatakan bukan person, yang menyatakan bukan orang, tapi panitia. Yang panitia 9. Ya. Akhirnya diubah oleh Tuan Hatta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu dibuktikan karena bangsa Indonesia itu menganut bahwa bangsa ini berketuhanan. Oke. Terus ada lagi yang mau ditambahkan? Atau itu dulu? Mungkin itu dulu. Oke, terima kasih. Aplaus buat beliau. Ya. Gimana Kaila? Itu ada masukan yang sila pertama. Sepakat atau ada tambahan? Sepakat, Pak. Ya, terus yang berikutnya sila kedua? Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kuncinya kemanusiaan ya. Kata kuncinya saja ambil. Dari kata kunci kemanusiaan. Apa buktinya bahwa bangsa Indonesia berkemanusiaan? Artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang humanis. Ya, buktinya? Bukti bahwa kita itu humanis. Bisa? Kalau nggak bisa kita lempar ke floor. Mau dilempar dikit, Pak, Ya. biar ada pencerahan. Ada yang berkenan? Silakan. Yang tadi juga boleh kalau masih ingin lagi. Kita bebas ya. Bebas tapi tetap raise hand ya. Karena saya ingin lihat siapa yang menyampaikan. Buktikan bahwa bangsa Indonesia berkemanusiaan. Ada? Ada yang pernah baca buku sejarah yang membuktikan bahwa bangsa Indonesia berkemanusiaan? Sejarah masa lalu boleh, sejarah yang dekat-dekat kekinian juga boleh. Ada? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada saya kasih pemicunya. Siapa di antara Anda yang mendengarkan berita tentang Sambo? Verdi Sambo. Siapa yang dengar berita tentang Verdi Sambo? Raise hand, angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Wah. Oke, lumayan banyak ya. Oke, turun. Di antara Anda yang mendengar berita tentang Verdi Sambo, Anda setuju atau tidak setuju dengan kegiatan yang dilakukan oleh Verdi Sambo? Siapa yang setuju dengan Verdi Sambo? Bahwa tindakannya benar? Nah, oke. Siapa yang menolak tindakan Verdi Sambo? Nah, itu bukti bahwa Anda itu berkemanusiaan. Anda berkemanusiaan berarti kan bangsa Indonesia berkemanusiaan. Anda lihat di media sosial dan di semua berita media mainstream juga begitu ya. Bahwa hampir semua orang menghujat, mengkritik Verdi Sambo dan kawan-kawannya yang menewaskan Brigadir Joshua. Itu artinya apa? Kemanusiaan. Buka lagi berita berikutnya. Ketika 6 orang Laskar FPI tewas di kilometer 50, kan banyak juga yang kemudian mengkritik polisi. Karena tewasnya di tangan polisi ya. Walaupun kemudian secara hukum pengadilan menyatakan bebas, Mahkamah Agung menyatakan bebas pada polisi yang bersangkutan. Tapi kan beberapa orang kemudian mengatakan berkeberatan dengan tindakan itu. Ya. Itu menunjukkan kemanusiaan. Itu kondisi kekinian. Kondisi masa lalu juga gitu. Ketika peristiwa Madiun, ketika PKI menyerang pesantren, membunuh para ulama dan santri. Kan bangsa Indonesia juga menolak, maka kemudian mereka menumpas pemberontakan Madiun. Itu bukti kemanusiaan. Ada lagi yang lain, peristiwa G30S, itu juga begitu. Ya, jadi semua peristiwa itu, dan nanti kalau Anda telusuri lebih jauh ke zaman-zaman kerajaan, bagaimana misalnya ketika Diponegoro ditangkap,
oleh Belanda dengan tipu daya, itu kan aspek kemanusiaan juga di situ. Ketika para pejuang seperti Cut Nyak kemudian dibuang ke daerah Jawa Barat, kemanusiaan di situ. Jadi artinya bangsa Indonesia memang punya bukti kemanusiaan. Jadi kalau nanti ujian Anda diminta membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang berkemanusiaan, buktikan dengan sejarah-sejarah itu, yang kekinian maupun yang masa lalu. Ya, sehingga kemudian orang menjadi yakin bahwa oh iya, sila kedua itu memang bagian dari sendi-sendi kehidupan bangsa. Oh iya, sila pertama seperti tadi dijelaskan bagian dari sendi-sendi kehidupan bangsa. Begitu juga dengan sila ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ya. Seterusnya itu penjelasannya ya, karena nggak ada sila keenam ya. Begitu. Jadi itu cara membuktikan. Karena kan kemudian pertanyaannya apa betul Pancasila itu dirumuskan berdasarkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Sekarang kita berpindah ke yang agak meluas sedikit. Apakah betul Pancasila dirumuskan dengan memperhatikan pemikiran para tokoh dunia lah gitu, atau mengikuti jalan pikiran dunia? Ya. Gimana Kayla? Kalau itu saya jujur masih belum ngerti Pak. Kalau itu ada yang bisa share ke kita? Pertanyaannya begini. Buktikan bahwa permintaannya begini. Buktikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dengan memperhatikan jalan pikiran para tokoh dunia. Nah, kira-kira begitu. Dirumuskan dengan memperhatikan jalan pikiran para tokoh dunia. Tokoh dunia itu artinya pemikiran-pemikiran barat maupun timur ya, silakan. Ada yang bisa share? Raise hand dulu. Jangan takut, raise hand dulu. Ikuti prosedur, raise hand, angkat tangan, mau pendapat. Kalau mau berpendapat, angkat tangan dulu. Biasakan tertib ya, karena itu bagian dari diskusi. Ayo, angkat tangan. Ya boleh, yang penting angkat tangan dulu. Ah ya, silakan. Kalau salah, mana? Ya, memang berani salah, nggak apa-apa. Menurut saya sendiri sesuai dengan yang Bapak tanyakan tadi, yaitu mengikuti pemikiran-pemikiran tokoh filsafat Tokoh dunia. Itu Pancasila adalah sebuah dasar negara yang di dalamnya itu menganut sesuatu sistem yang demokratis. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang satu-satunya negara yang menggunakan sistem demokratis di antara bangsa-bangsa lain. Berarti bukan satu-satunya ya? Salah satu. Salah satu ya. Salah satu dari bangsa. Nah, itu adalah suatu pemikiran yang modern. Ketika zaman dulu liberal, komunis, dan kapitalis masih banyak di dunia seperti Jerman. Sebentar. Liberal dan kapitalis itu demokratis nggak? Enggak. Kalau lihat liberalnya Amerika Serikat, demokratis nggak? Demokratis. Liberalnya Amerika Serikat. Iya. Jadi kan liberal itu demokratis. Ada liberal yang sekarang mana liberal yang tidak demokratis? Hampir semua liberal demokratis. Demokratis itu jangan Anda bayangkan presiden, kerajaan itu juga demokratis ya. Inggris itu kan liberal, demokratis juga. Kerajaan tetap demokratis karena kan pemerintahannya ditangani oleh perdana menteri, bukan oleh ratu, bukan oleh raja atau ratunya. Ya. Oke, lanjut silakan terus. Ya. Jadi dari situ dilihat bahwa rumusan Pancasila yang ada di dalamnya itu berbuah dari pemikiran-pemikiran para filsuf di dunia. Akhirnya terbentuklah sila-sila Pancasila yang di dalamnya ada banyak rumusan-rumusan yang diambil dari pemikiran tokoh-tokoh tersebut. Berarti Anda fokusnya di sila keempat ya? Anda fokus di sila keempat, di demokratisnya. Ya, Anda fokus di sila keempat ya. Sekarang mari kita bedah sila keempat. Ya, silakan duduk. Sila keempat itu memang kalau dilihat dengan kacamata sekilas itu demokratis. Tapi seperti yang saya ingatkan di poster yang lain ada gambar Indiannya itu. Demokrasi yang dimaksudkan di sila keempat itu bukan demokrasi ala barat ya, karena kalau demokrasi ala barat itu ada anomalinya. Anomali itu penyimpangan. Kalau kita menerapkan demokrasi ala barat, lama-kelamaan orang-orang pribumi, orang-orang yang lahir dan besar di Indonesia itu cenderung tersingkir. Anda lihat demokrasi ala barat di Amerika Serikat, presidennya siapa? Donald Trump. Imigran bukan? Imigran. Padahal dia bilang Amerika Serikat tidak boleh masuk imigran. Penduduk asli Amerika Serikat siapa? Indian. Pernah nggak Indian jadi presiden? Nggak pernah.
Barack Obama siapa? Meskipun dia Kristen kan pendatang juga. Jadi demokrasi ala Barat itu kalau tidak hati-hati, kalau bahasanya tidak dikendalikan dengan baik, itu akan kemudian membuat masyarakat aslinya, penduduk aslinya, orang bilang pribumi itu tidak punya posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu maka kemudian rumusan di sila keempat itu tidak semata-mata demokrasi. Anda perhatikan ada konsep perwakilan. Anda perhatikan ada konsep musyawarah. Musyawarah itu bukan jalan pikiran Barat. Musyawarah itu jalan pikiran Islam. Ya, saya harus katakan ini karena memang kenyataannya begitu ya. Kata musyawarah itu dari bahasa Arab. Ya, maka kemudian yang harus Anda pahami selanjutnya adalah demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi yang dibumbui dengan hal-hal yang berciri khas Indonesia. Apa itu? Ada musyawarahnya, ada perwakilan. Sebetulnya kalau perwakilan yang dimaksud di Pancasila adalah perwakilan yang mewakili semua kelompok, semua golongan yang ada di Indonesia. Tetapi kenyataannya kan sampai hari ini yang lebih sering kita dengar mewakili partai. Sehingga kemudian kalau Anda lihat perdebatan di parlemen, yang debat itu bukan perwakilan yang mewakili golongan masyarakat, tapi perwakilan yang mewakili partai. PDIP lawan Golkar, Golkar lawan PKB, apalagi lawan P3 dan lain sebagainya. Itu kritiknya begitu. Maka sebetulnya kalau Indonesia ingin menerapkan demokrasi versi Pancasila sila keempat itu, yang harus diperhatikan itu adalah mereka yang mewakili, boleh mewakili partai, tapi perhatikan juga kepentingan golongan. Kalau dibilang kepentingan golongan berarti perhatikan kepentingan suku-suku di Nusantara, perhatikan kepentingan tokoh-tokoh agama di Nusantara, di Indonesia maksud saya. Sehingga kemudian semua terwakili. Jadi konsepnya bukan mayoritas minoritas, konsepnya adalah perwakilan. Semua diwakili, semua didengarkan, kan konsepnya begitu ya. Konsep Muhammad Hatta dan kawan-kawan itu kan Indonesia harus mampu melayani semua orang. Ya, itu Mas. Jadi kira-kira sila keempat begitu kritiknya. Tetapi itu memang kemudian bisa membuktikan bahwa dasar negara kita dirumuskan dari jalan pikiran dunia. Islam itu kan jalan pikiran dunia. Ya, ada politik Islam. Nanti kalau Anda masuk di kuliah saya di semester 3, ada sosiologi agraria, Anda akan kenal dengan istilah protestan etik, etika protestan, yang disampaikan oleh Max Weber. Bagaimana kapitalisme itu dibangun, kemajuan Barat itu dibangun lewat protestan etik, lewat etika protestan. Itu kan pemikiran dunia. Nah, itu juga bagus juga. Jadi, saya ingin tunjukkan pada Anda bahwa itu sebagian sila keempat itu menunjukkan sebenarnya tidak cuma sila keempat, hampir semua sila nanti menunjukkan pengaruh pemikiran dunia. Tetapi kita sedang fokus di sila keempat dulu ya. Nah di sila keempat itu begitu. Nah kemudian Anda juga bisa lihat Pancasila itu bukan kapitalisme, bukan liberalisme. Pancasila juga bukan sosialisme dan bukan komunisme. Nah kalau orang bisa bilang Pancasila bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Pancasila bukan liberalisme, bukan kapitalisme, bukan sosialisme dan bukan komunisme. Dia berada di tengah. Maka berarti apa? Itu berarti kemampuan para tokoh kita itu mengkreasi hal baru dengan menggunakan 4 sisi itu. Apa yang kita ambil dari konsep sosialisme? Kerakyatan ya. Bahwa orang sosialis itu kan cenderung memperhatikan kepentingan rakyat. Oke, kita ambil kerakyatan. Apa yang kita ambil dari kapitalisme? Konsep membangun bisnis dengan konsep permodalan yang besar, kita ambil juga. Kita kan juga punya namanya nanti ada perkebunan, itu kan konsepnya kapitalisme itu. Ya, jadi kita padukan antara kapitalisme, sosialisme, kemudian kita bikin Pancasila. Maka kemudian Muhammad Hatta bilang, kalau gitu kita bikin koperasi. Supaya ada unsur bisnisnya, tapi ada unsur sosialismenya juga. Nah meskipun kemudian pada kenyataannya koperasi kita kan kalah besar dengan konglomerasi. Koperasi kita kalah besar dengan konglomerasi perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Tapi itu kan bagian dari perjuangan ya. Tapi itu menunjukkan bahwa itu jalan pikiran dunia. Mari kita lihat sila ketiga. Nasionalisme kita, kebangsaan kita itu bukan chauvinisme. Chauvinisme itu paham kebangsaan yang disebarkan oleh Jerman ketika Hitler berkuasa. Chauvinisme itu cinta tanah air, cinta bangsa, dan kemudian menganggap bangsanya yang paling tinggi dan bangsa lain menjadi lebih rendah. Jadi akhirnya kemudian dia menghina bangsa lain, bahkan kalau bahasa Islamnya menjolimi bangsa lain. Bagaimana Hitler menjolimi Yahudi ya, dengan memasukkan ke kamar gas kemudian dimatikan. Nah, kita bukan itu.
kebangsaan kita adalah kebangsaan yang diwarnai oleh ketuhanan dan kemanusiaan. Kita punya kebangsaan yang tinggi, yang kuat, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai bentuk implementasi kemanusiaan kita. Baru kemudian nanti pengejawantahannya kita diskusi, kita musyawarah di sila keempat, tujuannya sila kelima. Jadi itu semua menunjukkan bahwa Pancasila dibangun dengan memperhatikan jalan pikiran tokoh-tokoh dunia yang berkembang saat itu. Dan saat ini juga masih bisa kita lihat masih ada relevansinya ya antara yang saya ceritakan dengan kondisi kekinian. Maka tadi saya kasih contoh Verdi Sambo dan lain sebagainya. Jadi itulah dasar negara kita. Gitu ya. Oke, Mbak Kayla, slide berapa lagi? Satu slide lagi ya. Kemudian slide kedua. Oke, slide kedua. Dibaca dulu slide. Ya, dibaca slide-nya. Sebagai dasar negara, maka Pancasila sekaligus menjadi dasar filsafat negara. Dengan kata lain, Pancasila menjadi pengarah bagi kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang akan diupayakan oleh bangsa Indonesia. Sebagai dasar filsafat negara, implementasi Pancasila terus berkembang hingga menjadi filsafat hidup bangsa. Dengan demikian, Pancasila menjadi pengarah bagi kebenaran, kebaikan, dan keindahan hidup bangsa. Terus yang mau kita diskusikan apa ya? Dalam slide ini dijelaskan peran Pancasila. Oke, terus? Yang pertama itu pedoman berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya, mengenai nilai-nilai atau makna Pancasila, hal tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oke, ada yang ingin share di antara Anda semua yang ingin sharing slide ketiga? Apa pendapat Anda tentang slide ketiga? Kira-kira gitulah pertanyaannya. Di slide ketiga itu ada beberapa kata kunci ya. Kata kunci itu pertama filsafat negara, kemudian filsafat hidup bangsa, kemudian terakhir apa lagi? Kepribadian dan pandangan hidup. Jadi ada urutannya ya. Dasar negara, filsafat negara, filsafat hidup, kemudian jiwa dan kepribadian dan pandangan hidup. Jiwa, kepribadian, pandangan hidup. Ada yang bisa share? Sesudah Anda melihat slide ketiga, melihat kata-kata kunci, kemudian muncul ide, oh kalau begitu Pak, slide ketiga itu bicara tentang bla bla bla. Nah, bla blanya itu jelaskan. Ada yang bisa? Saya tambahin boleh Pak? Ya, silakan. Jadi yang pertama, sebagai dasar negara, Pancasila sekaligus menjadi dasar filsafat negara. Artinya, setelah dijadikan sebagai dasar negara, bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai filsafat negara. Filsafat itu artinya sebuah pemikiran. Filsafat berarti filsafat negara, pemikiran bangsa Indonesia dalam bernegara. Kemudian, sebagai dasar filsafat negara berkembang menjadi filsafat hidup bangsa, yang tadinya dalam bernegara saja, kemudian dalam kehidupan berbangsanya, dijadikan pemikiran atau acuan dalam kehidupan berbangsa. Lalu dalam Pancasila tadi juga dijadikan sebagai pengarah kebenaran, kebaikan, dan keindahan hidup bangsa Indonesia. Kemudian akhirnya dijadikan sebagai jiwa, kepribadian bangsa, dan pandangan hidup bangsa. Oke ya, saya tambahkan. Jadi perhatikan kata-kata kuncinya. Pertama dasar negara, ya. Kemudian jadi filsafat negara. Kemudian berubah jadi filsafat hidup bangsa. Dasar negara, filsafat negara, kemudian jadi filsafat hidup bangsa. Anda lihat itu diawali dari hal yang konkret. Konkret itu nyata. Dasar negara itu kan nyata, konkret, ada bendanya, ada undang-undang dasarnya. Dasar negara itu kan undang-undang dasar. Pancasila itu dasar negara, berarti ada hal yang konkret. Kemudian masuk ke hal yang abstrak, bahwa kemudian itu dipandang sebagai sebuah filosofi, sebagai sebuah filsafat negara, bahwa negara memandang bahwa Pancasila itu indah, baik, dan benar, itu kan konsep yang abstrak. Kemudian itu yang awalnya ada di negara itu kan bukan person ya, tetapi semacam benda abstrak begitu. Personnya itu kan orang per orang.
Nah, orang per orang itu disebut sebagai bangsa. Maka dia kemudian mengalir dari dasar negara yang sifatnya formal, ada bendanya, undang-undang dasar, masuk ke jalan pikirannya negara, negara juga masih abstrak, kemudian masuk ke filsafat hidup bangsa. Bangsa itu sudah mulai konkret, ada orangnya. Kalau misalnya bangsa Indonesia terdiri dari sekian puluh juta, berarti masuk ke jalan pikirannya ke sekian puluh juta orang. Dan kemudian sesudah itu mempengaruhi jalan pikiran orang-orang itu, jalan pikiran bangsa Indonesia, dan akhirnya kemudian menjadi kepribadian. Kepribadian itu ciri khas, karakter, ya. Dan kemudian jadi pandangan hidup. Pandangan hidup itu apa? Hal yang menjadi mindset, ya, para cara berpikirnya. Seperti yang saya bilang bahwa kita sebagai orang Indonesia punya cara berpikir harus religius, humanis, nasionalis, dan sebagainya. Jadi Anda lihat gerakannya itu, mengalirnya itu dari hal yang konkret, abstrak, kemudian semakin konkret, dan kemudian masuk ke orang-orangnya, ke masyarakatnya. Dan nanti yang menghidup-hidupkan, yang menggerakkan, yang membuktikan itu yang ada di orang-orangnya itu. Bukan di dasar negara yang sifatnya awalnya itu masih teks, ya. Dasar negara itu kan teks. Teks itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang berbuat apa-apa itu kan bangsa, ya. Teks itu ya hanya teks, hanya tertulis begitu. Tapi kemudian tulisan itu dimaknai sebagai sebuah pandangan hidup sebuah negara. Negara itu juga masih abstrak, kemudian masuk jadi filsafat hidup bangsa. Bangsa itu sudah mulai nyata, terdiri dari orang per orang, dan kemudian itu jadi karakter, jadi kepribadian, jadi pandangan hidup. Itu semakin nyata. Nah, yang mempraktekkan Pancasila itu ya orang-orang itu. Yang mempraktekkan Pancasila itu bangsa Indonesia. Ya. Jadi itu yang kemudian slide ketiga itu sebetulnya sedang bercerita tentang aliran pemikiran dari yang awalnya teks menjadi kemudian tindakan dan perilaku bangsa Indonesia. Ya. Kira-kira itu slide ketiga. Oke, Mbak. Saya pikir cukup ya. Oke, kita akhiri. Aplaus buat Kayla. Terima kasih. Oke, sebelum kita tunjuk orang kedua, ada yang mau sukarelawan kedua? Dirit Mas. Silakan. Kalau mau jadi narasumber ini. Mau nggak? Ya. Ya. Mana punyamu? Ya. Ya, silakan. Saya perkenalkan dulu ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas Pancasila 2 itu, yang ada sekian slide itu, oleh 3 orang ya. Tadi Kayla sudah, sekarang beliau, karena saya pikir beliau aktif, jadi saya pikir bagus juga kalau beliau presentasi di depan ya. Kemudian saya perkenalkan namanya siapa? Fadil ya, panggilannya Fadil. Ya, Pak. Namanya Fadil Muhammad Rifai ya. Kita panggil Fadil. Oke, silakan Fadil. Mulai dari seperti Kayla tadi ya. Slide keberapa dulu supaya kita bisa fokus. Kemudian bagian mana dari slide itu yang bisa kita diskusikan, baru nanti Anda bisa berpendapat. Saya bisa ambil lagi. Ya, silakan. Jadi mohon maaf tadi awalnya agak tegang sedikit ya, karena kita masih kaget dengan suasana, kan beliau terlalu semangat, jadi belum resen sudah ngomong. Nah itu kan saya kritik ya, tapi tetap kita bisa cairkan suasana. Oke, slide keberapa Fadil? Sebelumnya maaf Pak, ini kemarin materi saya salah. Ya, tapi masih ada yang berhubungan, jadi saya masukkan sekarang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kamu langsung kalau itu pakai slide-nya aja. Siap. Slide itu bisa spontan jalan pikiranmu saat ini, tidak harus sama dengan kertasnya. Ini saya rekam, nanti kan bisa saya lihat jawaban. Slide ketiga tentang masih slide ketiga. Slide ketiga tadi sudah dibahas oleh Kayla. Yang lain aja. Lanjut ke teori. Slide keempat. Slide keempat ya. Teori kelas dari Karl Marx. Oh, slide kelima ya. Teori kelas. Ya, silakan. Baca dulu slide-nya, kemudian nanti pendapatmu. Teori kelas teori yang dikemukakan oleh Engels, Karl Marx, dan Lenin. Teori kelas menyatakan negara merupakan alat dari suatu golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi paling kuat dalam masyarakat yang digunakan untuk menindas golongan lain yang lebih lemah. Oke, silakan berpendapat. Dalam kertas ini sebelumnya saya sudah menjelaskan juga
Pancasila menganut ideologi terbuka. Sebelumnya ada ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka itu dicerminkan adanya penggalian cita-cita oleh masyarakat. Kedua, bukan berisi cita-cita dari kelompok tertentu yang ada di masyarakat. Ketiga, tidak membenarkan mengorbankan masyarakat secara semena-mena. Dan keempat, diterapkan secara terukur dan gradual, tidak boleh ada pemaksaan dan diterapkan secara persuasif. Dan ideologi tertutup yaitu dicerminkan adanya cita-cita dari sekelompok orang dalam suatu masyarakat, di mana cita-cita tersebut dijadikan sebagai dasar program. Kedua, dilaksanakan dengan menuntut pengorbanan masyarakat dan diterapkan secara radikal, revolusioner, serta mutlak. Nah, dalam hal ini Pancasila menganut ideologi terbuka yang sesuai dengan nilai-nilainya dan demokratis. Ideologi ini juga berfungsi sebagai sesuatu yang mampu memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Hal itu merupakan pengertian ideologi Howard Wilkins yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dalam hal ini, teori tentang dasar negara, teori kelas oleh Karl Marx dan kawan-kawan, yaitu negara merupakan alat dari suatu golongan, Pak. Yang mau saya tanyakan, jika Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kita sebagai bangsa dan negara, bagaimana cara sebagai dasar negara, maka Pancasila sekaligus menjadi dasar filsafat negara, sehingga implementasi Pancasila terus berkembang hingga menjadi filsafat hidup bangsa. Bagaimana cara bangsa ini mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar sesuai dasarnya, yaitu sebagai pengarah bagi kebenaran, kebaikan, keindahan hidup bangsa sesuai filsafatnya. Padahal saya berbicara dengan keadaan yang saat ini terjadi, Pak. Padahal saat ini yang terjadi pada bangsa Indonesia adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan Pancasila tersebut. Apalagi para pejabat-pejabat dalam pemerintahan dan mereka yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu yang terjadi pada bangsa Indonesia. Nah, jika kita bicara di masa lalu, memang benar banyak peristiwa-peristiwa yang mengimplementasikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu sendiri, seperti tadi yang kemanusiaan, tentang tragedi 30 SPKI dan sebagainya. Tapi jika kita berbicara dengan masa depan, masa yang akan datang, bagaimana bangsa ini, cara bangsa ini mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar negara ini tidak menjadi alat dari suatu golongan tertentu yang memiliki kekuasaan, seperti yang dijelaskan oleh teori kelas. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, jadi sebetulnya Mas Fadil itu ingin memperlihatkan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan teori kelas, kira-kira begitu ya? Ya, Fadil. Kamu ingin menceritakan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan teori kelas nggak? Enggak, Pak. Yang saya... Ya, bentar. Sekarang tidak hanya dua. Menurut kamu Pancasila itu bertentangan atau bersesuaian dengan teori kelas? Bertentangan. Nah, berarti kan kamu ingin mengatakan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan teori kelas. Ya. Nah, kemudian kalau kamu mengatakan bahwa Pancasila bertentangan dengan teori kelas, kamu kan kemudian mengkhawatirkan karena menurut pengamatanmu sekarang kok yang berlaku seolah-olah teori kelas. Betul? Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kalau sekarang yang berlaku adalah teori kelas, apakah Pancasila yang kita maksud itu sungguh-sungguh Pancasila yang bertentangan dengan teori kelas, atau justru Pancasila yang bersesuaian dengan teori kelas? Gitu kan? Iya, Pak. Oke, sekarang kita bahas filosofinya dulu. Kalau Anda mempelajari sesuatu, perhatikan filosofi sesuatu itu. Contoh, sekarang misalnya Mas Fadil punya spidol ini ya, punya pulpen atau spidol lah, pulpen lah misalnya. Kemudian beliau pegang pulpennya,
Kemudian saya kasih tugas, Fadil tolong buat tugas nomor sekian. Kemudian dia buatlah tugas itu dengan menggunakan pulpen yang dia miliki. Kemudian tugasnya diserahkan ke saya. Kemudian saya periksa, Fadil, tugasmu salah. Pertama, tidak sesuai dengan yang saya tugaskan. Kedua, substansinya salah. Pertanyaannya adalah, apakah Fadil boleh menyalahkan pulpennya? Tidak. Saya ulang kalimatnya supaya lebih. Nanti ini permainan analogi ya. Kan generasi kita kan generasi rasional ya. Fadil punya pulpen, kemudian saya kasih tugas, Fadil tolong gunakan pulpenmu untuk membuat tugas. Tugasmu adalah, kemudian saya berikan tugas A, B, C, dan seterusnya. Kemudian dia buat tugasnya dengan menggunakan pulpennya, kemudian saya periksa tugasnya. Ketika saya periksa, kemudian saya bilang, Fadil, tugasmu salah. Pertama, tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Kedua, substansinya salah. Pertanyaannya adalah, apakah Fadil boleh menyalahkan pulpennya? Siapa yang bilang Fadil boleh menyalahkan pulpen? Nggak ada. Siapa yang bilang Fadil tidak boleh menyalahkan pulpen? Nah, oke. Terima kasih. Berarti sebagian besar Anda kan tidak setuju kalau kemudian Fadil menyalahkan pulpen. Itulah Pancasila. Pancasila itu alat yang menggunakan Pancasila kita. Kalau kemudian yang alat yang kita miliki itu sudah bagus, ya, mari kita lihat. Kan ketika kita bilang religius, humanis, nasionalis, demokratis, populis, itu kan sudah bagus. Nanti tinggal kita perdebatkan. Nanti di pertemuan yang kesekian mungkin kalau masih sempat, karena memang beda ya. Kita sudah tinggal satu kali pertemuan lagi. Nah, di pertemuan yang kesekian nanti saya akan tunjukkan bahwa Pancasila itu punya nilai universal. Ya. Nah, berarti kan sudah betul. Kalau kemudian dengan alat itu, ternyata alat itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan alatnya tidak digunakan. Cara Fadil menggunakan pulpen yang mungkin terbalik. Harusnya menggunakan begini, dia gunakannya begini. Kan nggak keluar tintanya. Penggunaan alatnya salah. Atau tidak lengkap cara menggunakannya. Maka kan kesalahannya bukan pada pulpennya, bukan pada alatnya, tapi pada bangsanya. Jadi kalau kemudian Fadil merasa atau memahami bahwa berdasarkan pengamatannya ternyata situasi yang berkembang sekarang adalah seolah-olah seperti penerapan teori kelas. Teori kelas itu negara merupakan alat dari suatu golongan. Beliau mungkin merasa ada golongan tertentu di negara ini yang sangat kuat, kemudian mempunyai kedudukan ekonomi paling kuat. Mungkin beliau merasa ada nih kelompok yang pegang ekonomi Indonesia. Kalau di isunya di media sosial yang 9 naga itu, nah mungkin begitu. Nah kemudian digunakan untuk menindas golongan lain, menindas kelompok ekonomi lemah atau kelompok-kelompok tertentu. Itu kan yang salah cara menggunakannya. Berarti bagaimana, kan pertanyaan kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya adalah ajak semua orang, terutama orang-orang penting, untuk kembali melaksanakan Pancasila sebagaimana mestinya. Sehingga kemudian apa yang dikhawatirkan Fadil nggak terjadi. Ya, kalau dibilang alat untuk digunakan menindas golongan lain, kan Pancasila nggak boleh. Satu kelompok tidak boleh menindas kelompok yang lain. Ada konsep humanis, ada konsep nasionalis. Jadi, maka kemudian seperti yang saya bilang, mari kita jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan motivasi buat diri kita, minimal kita yang sedikit ini. Tapi kan nanti kemudian berkembang menjadi semakin banyak. Kalau Anda semua misalnya bermain di media sosial, kemudian Anda promosikan Pancasila dengan cara yang benar, maka kemudian itu kan menjadi promosi yang bagus buat penyebar luasan nilai-nilai Pancasila. Jadi yang kita perbaiki orangnya. Kalau mereka belum paham, kita pahamkan. Kalau mereka belum setuju, kita buat agar dia setuju. Kalau mereka belum mengerti, kita buat mereka mengerti, agar kemudian mereka bersedia menerapkan Pancasila, sehingga kemudian yang dikhawatirkan Fadil pelan-pelan bisa dikurangi. Ya, itu cara kita. Seperti yang saya bilang, mungkin di kelas lain, bukan di kelas ini. Kan di kelas lain kan bertanya, bagaimana Pak cara kita memperbaiki bangsa? Saya bilang banyak cara. Mungkin di kelas ini atau di kelas lain. Pertama, sampaikan ke wakil kita di parlemen. Kalau wakil kita di parlemen nggak mempan, kalau kita orang kampus bikin seminar, kemudian promosikan hasil seminarnya. Atau langkah berikutnya, langkah rakyat jelata. Apa itu? Ramaikan di media sosial. Jadi kayak Anda perhatikan bagaimana besarnya pengaruh media sosial ketika menghakimi dengan tanda kutip Verdi Sambo itu.
Kan awalnya itu hampir tertutup kasus itu. Tapi kemudian karena media sosial gencar mengkritisi kejanggalan-kejanggalan di peristiwa Verdi Sambo, akhirnya kan kemudian polisi terbuka. Nah, kalau itu bisa terjadi, berarti kan Pancasila juga bisa begitu. Kalau kita rajin memposting hal-hal yang bernuansa Pancasila, kita rajin memposting hal-hal yang mempromosikan Pancasila, lama-lama orang bisa terpengaruh. Sekarang kan pertanyaannya seberapa besar, seberapa mampu, seberapa bersedia kita melakukan itu. Sehingga kemudian yang dikhawatirkan Fadil tidak terjadi atau bisa dikurangi prospeknya. Ya? Oke Fadil, bagaimana pendapatmu? Dari yang saya jelaskan tadi apa pendapatmu? Dari apa yang telah Bapak Aris jelaskan tadi mungkin sudah cukup jelas, dan ada satu hal lagi Pak yang mungkin masih menjadi tanda tanya bagi saya sendiri, itu kalau menyangkut suatu institusi lembaga demikian Pak. Jangan sebut lembaganya aja, karena nanti ini masuk YouTube. Jangan sebut lembaganya, tapi sebut peristiwanya apa gitu. Gak jadi Cak. Oh ya udah, oke. Cukup aja Pak. Cukup. Oke. Yang lain slide berikutnya kan baru satu lagi slide. Udah. Oh sudah dua. Udah nggak ada Pak. Nggak ada? Udah cukup. Oke. Terima kasih Fadil, applause buat Fadil. Jadi tadi Fadil pengen ngomong tapi dia mau menyebut nama lembaga, saya bilang jangan. Ya. Kalau menyebut nama lembaga nanti malah kita saling gugat ya. Nanti Fadil digugat, saya digugat, kita repot malah yang digugatan. Oke. Ada lagi yang mau sukarela maju ke depan? Kalau enggak saya balik, saya ambil yang paling belakang. Terakhir, orang ketiga. Ada? Enggak ada. Kalau enggak ada, saya panggil yang paling belakang ya. Ada yang namanya Teguh. Mana? Oh ya. Teguh Anugrah Putra. Bawa gadgetnya bawa. Oh ya, HP juga boleh. Bisa di sini bisa tuh, cukup. Awas jatuh. Oke. Silakan perkenalkan diri dulu. Panggilanmu Teguh ya. Izin memperkenalkan diri, Pak dosen, rekan-rekan sekalian. Nama saya Teguh Anugrah Putra, NIT 22 D1 8762. Oke, Teguh. Slide keberapa yang mau kita bahas? Sebutkan slide-nya dulu, baru kemudian kita diskusikan ya. Saya akan membahas tentang slide nomor 18. Berapa? Nomor 18. 18. 18. Nomor 18. Slide ke-18 tentang hubungan formal dan material. Oke, bacakan slide-nya dulu, Pak Teguh. Hubungan formal dan material. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat formal dan material dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan bersifat formal ditunjukkan oleh tercantumnya Pancasila secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung makna bahwa tata kehidupan bernegara merupakan perpaduan asas-asas kultural, religius, dan kenegaraan yang terdapat dalam Pancasila. Yang kedua, hubungan bersifat material ditunjukkan oleh isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang materi pokoknya adalah Pancasila. Oke, yang mau kita bahas apanya? Yang mau kita bahas itu
Tercantumnya Pancasila secara formal itu Pak dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kandungan maknanya dalam asas-asas kultural dan kenegaraan terdapat dalam Pancasila. Kemudian hubungan yang bersifat material. Ada nggak pertanyaan? Bisa nggak kamu buat pertanyaan supaya saya bisa jawab dari slide itu? Kalau yang kamu sampaikan barusan saya belum tahu mau berkomentar apa ya. Tapi kalau kamu buat pertanyaan itu memudahkan saya untuk merespon. Bisa buat pertanyaan? Apa yang ingin kamu ketahui dari slide ini? Pertanyaan saya, maksud dari hubungan yang bersifat formal yang mengandung makna tata kehidupan bernegara yang dari perpaduan asas-asas kultural, hubungan bersifat formal yang mengandung makna tata kehidupan bernegara, perpaduan asas kultural itu sendiri, Pak. Oke, ya. Saya coba jelaskan ya. Berarti kan yang dijelaskan isi slide-nya. Kita baca isi slide-nya ya. Hubungan bersifat formal ditunjukkan oleh tercantumnya Pancasila secara formal. Formal itu resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ketika Pancasila diletakkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu berarti diletakkan secara resmi, secara formal. Maka kemudian hubungannya disebut sebagai hubungan formal. Itu kalimat pertama. Kalimat berikutnya, yang mengandung makna bahwa tata kehidupan bernegara merupakan perpaduan asas-asas kultural, religius, dan kenegaraan yang terdapat dalam Pancasila. Jadi ketika Pancasila secara formal dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, berarti nanti dia punya konsekuensi bahwa dia akan dimasukkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Kalau dia sudah masuk di dalam batang tubuh, berarti Pancasila nanti berperan sebagai semacam pengatur ya, atau aturan yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian saya sebut perpaduan asas kultural, religius, dan kenegaraan. Asas kultural itu budaya. Bahwa kalau bicara tentang Pancasila itu berarti bicara tentang budaya. Ada budaya religius. Ya, Anda perhatikan bagaimana setiap daerah punya budaya religius, setiap agama punya budaya religius. Kemudian ada budaya humanis. Ada budaya berbangsa, berkebangsaan. Anda perhatikan misalnya kalau Anda main ke Indonesia Timur, ke Maluku misalnya, saya pernah tugas selama 3 tahun di Maluku, itu hampir setiap tradisi adatnya itu selalu menampilkan bendera merah putih. Ya, itu kan berarti mereka punya citra kebangsaan yang relatif tinggi. Ya. Itu ada budaya kebangsaan, ada budaya demokrasi. Anda lihat misalnya ada rembuk desa dan lain sebagainya, itu budaya demokrasi. Budaya sila keempat. Kemudian ada budaya kesejahteraan. Setiap kelompok di masyarakat selalu berusaha untuk meningkatkan kehidupannya menjadi lebih baik. Buku Gandagan kontemporer misalnya bercerita tentang bagaimana seorang lurah di desa terpencil di Purworejo sana ingin memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Jadi itu budaya. Pancasila menjadi budaya. Budaya itu artinya budi dan daya. Masuk dalam pikirannya, kemudian masuk dalam gerak aktivitasnya. Itu kira-kira begitu. Nah itu bicara tentang budaya. Kemudian bicara juga tentang religiusitas ya. Bahwa hampir setiap kita itu punya religiusitas sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Kemudian bicara tentang kenegaraan. Maka kemudian nilai-nilai Pancasila itu meresap ke hampir semua lembaga kenegaraan. Dari mulai parlemen, presiden, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan hubungan formal. Nah, saya ingin tunjukkan analogi begini. Hubungan formal itu seperti wadah, seperti tempat. Hubungan material itu isinya. Maka kemudian kita bisa buat kesimpulan bahwa tidak mungkin ada hubungan formal tanpa hubungan material. Dan tidak ada gunanya ada hubungan material tanpa hubungan formal. Contoh, kalau ada hubungan formal, ada wadahnya, kemudian Pancasila tidak dimasukkan ke situ, kan nggak ada gunanya kita bikin Pancasila. Kalau Pancasila tidak dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, maka percuma berbulan-bulan rapat tentang Pancasila, tetapi tidak dimasukkan di dalam wadahnya. Karena kalau nggak dimasukkan, dia nggak punya pengaruh. Karena nanti kalau sudah dia dimasukkan, baru dia kemudian mempengaruhi batang tubuh Undang-Undang Dasar. Berarti
hubungan formal itu membutuhkan lanjutan berupa hubungan material. Hubungan material itu isinya. Jadi ada tempatnya, ada yang dimasukkan yaitu Pancasilanya. Begitu juga sebaliknya, ya kalau misalnya kita punya hubungan material tapi nggak punya hubungan formal, jadi harus ada semacam seperti mata uang itu ya, ada dua sisi mata uang itu. Kalau ada hubungan formal, ada hubungan materialnya supaya kemudian tidak sia-sia yang dirumuskan. Begitu Mas Teguh ya. Oke, apa lagi? Satu slide lagi. Kemudian pada slide ke-8. Slide ke-8. Sumber hukum dan hak asasi manusia. Oke. Apa yang mau kita diskusikan? Baca dulu slide-nya aja, baca dulu. Yang pertama, untuk dapat disebut sebagai sumber hukum, maka Pancasila terlebih dahulu disebut sebagai dasar negara. Yang kedua, dengan kata lain, oleh karena Pancasila adalah dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pancasila merupakan sumber hukum. Selanjutnya, oleh karena hak asasi manusia ditegakkan di Indonesia dengan berdasarkan hukum, maka Pancasila juga merupakan sumber hukum dan hak asasi manusia. Oke. Kemudian Pak, pertanyaan saya, hubungan antara hak asasi dan hak asasi manusia dengan Pancasila seperti apa? Oke, ya. Jadi kalau Anda perhatikan kalimatnya di poin ketiga itu, oleh karena hak asasi manusia ditegakkan di Indonesia dengan berdasarkan hukum, ini kalimat pertamanya, oleh karena hak asasi manusia ditegakkan di Indonesia berdasarkan hukum, maka Pancasila juga merupakan sumber hukum dan hak asasi manusia. Yang ingin saya terangkan lebih dahulu adalah bahwa hak asasi manusia di Indonesia itu ditegakkan berdasarkan hukum, karena Indonesia negara hukum. Jadi segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Tidak boleh ada upaya menegakkan hak asasi manusia tanpa dasar hukum. Karena kalau Anda tidak memiliki dasar hukum, Anda tidak punya kekuatan berlaku. Jadi hukum itu punya 3 kekuatan. Pertama, kekuatan mengikat. Kedua, kekuatan memaksa. Ketiga, kekuatan berlaku. Kalau hak asasi manusia tidak dibentuk atau tidak diformat dalam bentuk hukum, maka dia nggak punya 3 kekuatan itu. Hak asasi manusia tidak bisa berlaku, hak asasi manusia tidak punya kekuatan mengikat, tidak mengikat semua orang, hak asasi manusia tidak punya kekuatan memaksa untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Ya? Maka kemudian penting hak asasi manusia itu diletakkan dalam format hukum. Hak asasi manusia dilaksanakan berdasarkan hukum. Nah kemudian karena Pancasila adalah sumber hukum, maka tadi saya bilang Pancasila juga menjadi sumber dari penerapan hak asasi manusia di Indonesia. Anda perhatikan kan semua sila itu kan memperlihatkan hak asasi manusia. Sila pertama tentang ketuhanan. Kan itu hak asasi, bahwa kita diizinkan bertuhan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Itu hak asasi manusia ya, kebebasan beragama. Kemanusiaan itu juga hak asasi manusia, bahwa tidak boleh ada satu orang yang tercederai atau dianiaya. Itu kemanusiaan. Kemudian kebangsaan, kita punya hak untuk berbangsa dan bernegara. Anda lihat kita sering kasih contoh Rohingya. Bagaimana sengsaranya sebuah kelompok yang tidak punya negara, tidak punya bangsa. Ya, mereka menyebut dirinya Rohingya, tapi kan orang tidak mengakui dia sebagai sebuah bangsa yang punya negara. Maka menjadi penting itu. Nah, demikian juga tentang demokrasi, tentang musyawarah, dan tentang kesejahteraan. Hak untuk memperoleh kesejahteraan. Jadi 5 sila yang ada di Pancasila itu menginspirasi penerapan hak asasi manusia di Indonesia, yang kemudian nanti sebetulnya undang-undang tentang hak asasi manusia itu kan diambil sebagian besar dari Declaration of Human Rights yang PBB punya itu. Jadi dipadukan Declaration of Human Rights, kemudian nilai-nilai Pancasila, kemudian diolah, diatur sedemikian rupa sampai kemudian jadi undang-undang tentang hak asasi manusia. Jadi itulah kira-kira ceritanya bagaimana kemudian Pancasila sebagai dasar hukum dari atau sebagai sumber inspirasi dari penerapan hak asasi manusia di Indonesia ya, sebagai sumber hukum gitu ya. Begitu Mas Teguh. Ada lagi?
Cukup ya? Oke. Aplaus buat Teguh. Terima kasih. Mahasiswa sekalian sudah 3 orang. Ya, tadi sudah Kayla, Fadil, Teguh sudah berkenan tampil di depan. Kemudian tadi saya sudah bilang pada Anda ya, bahwa saya di pertemuan berikut akan mengajak Anda memahami Pancasila sebagai sebuah konsep yang universal. Maka kemudian kan saya pernah posting di WA Group ya tentang yang drama Korea itu, Anda masih ingat? Ada ya di WA Group. Nah, minggu depan kita akan bahas buku itu. Kalau lupa hubungi saya atau lihat WA grupnya. Kalau misalnya di WA grupnya, mudah-mudahan masih ada ya. Mudah-mudahan belum hilang di WA grup yang naskah drama Korea itu. Saya akan tunjukkan bahwa Pancasila itu punya nilai universal. Bagaimana caranya membuat agar Pancasila punya pemahaman universal? Redaksi kalimatnya kita ubah menjadi terminologi yang universal. Ketuhanan yang Maha Esa kita ubah menjadi religius supaya masuk ke kancah pemikiran universal. Sila kedua humanis, sila ketiga nasionalis, sila keempat demokratis, sila kelima populis. Itu semua nanti dicocokkan dengan drama Korea yang ada di buku itu. Dan nanti detailnya akan saya tulis di WA Group. Tapi kira-kira nanti tugasnya seperti itu ya. Jadi saya ingin tunjukkan di pertemuan yang ke-7, pertemuan terakhir Pancasila. Sesudah itu kita mid semester, baru kemudian ketemu lagi di kewarganegaraan. Jadi di pertemuan ke-7 saya ingin tunjukkan bahwa Pancasila itu universal. Universal itu artinya sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Saya pikir demikian. Ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Kalau nggak ada, saya pikir cukup ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.